Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Kevin Benny Wilson dengan NIM 053014250113. Saya dari kelas A, Prodi Sistem Informasi. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi dengan judul Project Base Learning 3 atau Project 6. Dan dosen pengampu saya yakni Bapak Zulhair Jidan, DJ Tamu Eskom Mkom. Dan ini video saya. Oke, baik, langsung saja kita ke dalam project yang pertama tentang recovery. Jadi langsung saja kita di sini untuk membuat basic recovery. Baik, langsung saja kita tanpa berlama-lama langsung ke dalam terminal. Kita langsung pertama-tama kita akan membuat filenya dengan cd desktop. Kita akan membuat file dalam desktop. Lalu habis itu kita akan mengetik syntax code setup, nama filenya setup, but ini langsung ke dalam Visual Code. Dan karena di sini saya sudah menyimpan agar tidak berlama-lama, jadi langsung saja kita untuk jalankan. Setelah ini selesai, kita akan jalankan dengan cara ketik setup.bat. Yaps, dan kira-kira beginilah untuk tampilan pada hasil dari setup. Dan bagaimana kita akan melihat isi dari dalam folder simulasi drive D dan juga C. Kita langsung ke dalam File Explorer. Kita cek di sini dikatakan di dalam folder C user Asus desktop, karena di sini saya menggunakan perangkat merek Asus, jadi itu disesuaikan dengan perangkat teman-teman. Di sini tekan user Asus lalu desktop. Ya, dan di sini telah muncul untuk simulasi data C dan juga data D telah terlihat di sini. Langsung saja kita lihat untuk di dalam subfoldernya dengan cara cd simulasi drive underscore D. Setelah kita masuk, kita akan melihat di dalam filenya cara 3/f atau file. Yaps, dan inilah untuk isi dari dalam file-file yang ada di folder simulasi drive D. Dan begitulah kira-kira di tugas pertama. Oke, baik teman-teman, jadi selanjutnya kita akan ke dalam tugas selanjutnya. Ini tugas 2 tentang memodifikasi script. Jadi kita akan modifikasi script yang di bagian tugas pertama ini, yakni dengan cara kurang lebih seperti ini. Kita langsung ke dalam terminal. Yaps, dan di dalam terminal kita akan terlebih dahulu masuk ke dalam direktori desktop dan kita akan membuat file bernama, di sini sintaks akan membuat filenya. Di sini syntax code ini akan otomatis ke dalam Visual Studio Code, dan nama filenya yakni recovery.bat. Dan langsung saja kita enter. Dan karena berhubung saya sudah menyimpan terlebih dahulu untuk script otomatis di recovery yang ini, jadi tanpa berlama-lama langsung saja setelah kita simpan kita auto save. Kembali lagi kita ke dalam terminal. Kita akan melihat jika hasil sudah berjalan dengan lancar dengan kita mengetik recovery.bat. Ini otomatis sudah berubah warna ke dalam recovery yang sudah berhasil. Dan kita akan memodifikasi yang di bagian Xcopy ini. Jadi kita akan modifikasi dengan mengkopinya, dan saya sudah menyiapkan terlebih dahulu untuk menyimpan
agar tidak berlama-lama, langsung saja kita ubah di sini. Dan tidak lupa juga tutup kurung. Oke, langsung saja kita simpan, auto save. Kembali lagi kita ke dalam sini, dan kira-kira dia sudah tersimpan di bagian visual code-nya sini. Jadi kita akan menggunakan sintaks rem di sini, hitung total file PDF dan docs, dan itu sudah berjalan lancar di dalam sini. Oke, dan oke, baik, dan selanjutnya kita ke soal tugas 3, yakni skenario advance. Di sini kita akan membuat script baru untuk selective backup sampai ke email notification. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke dalam terminal. Jadi kita akan membuat file dengan mengetik code advance.bat, otomatis ke dalam visual code. Dan di sini karena biar tidak ribet, kita langsung saja mengcopy di bagian yang telah saya simpan di sini, yakni data recovery, dan langsung saja kita copy di bagian notepad ini. Jadi ini untuk file ini untuk bagian file advance, yang ini advance. Jadi kita tinggal copy saja supaya hemat waktu ya teman-teman. Langsung saja kita kasih di sini, jangan lupa kita simpan, save, dan kita balik ke dalam terminal dan langsung kita cek apakah dia telah berhasil tersimpan. Yaps, dan ini tampilan atau output ketika sintaks dan script otomatis telah berjalan dengan lancar. Dan di sini ada opsi selective backup. Yang pertama, yang kedua incremental backup, yang ketiga schedule backup, yang keempat email notification, dan yang kelima exit. Kita akan memulai dari yang pertama terlebih dahulu, yakni selective backup. Kita klik satu, enter. Di sini kita akan ketik nama folder yang ingin di backup. Jadi kita coba folder pertama, folder 1, enter. Dan ini selesai backup selektif tersimpan di dalam direktori ini. Dan kita akan mencoba opsi kedua, ini incremental backup. Kita ketik 2, dan juga ini telah berhasil berjalan backup incrementnya. Dan yang ketiga ini schedule backup. Bagaimana caranya? Kita coba backup berulang setiap berapa menit. Semisal kita masukkan 10 menit, enter. Dan kita akan melihat ini akan berjalan selama 10 menit. Ya, tidak mungkin saya akan tunggu selama 10 menit. Langsung saja kita untuk berhentikan, yakni kita Ctrl C, dan juga di sini dikatakan terminate batch job, yakni langsung saja kita Y. Oke, dan selanjutnya kita balik ke dalam email notification. Oke, baik, jadi yang selanjutnya yakni nomor 4, yakni email notification atau notifikasi Gmail. Di sini kita akan menulis subject dan otomatis akan terkirim ke dalam email kita. Kita coba ketik 4, masukkan email tujuan. Di sini saya masukkan Gmail saya pribadi, Kevin Ben Wilson 14@gmail.com. Oke, jadi ini email saya, Kevin Benny Wilson 14@gmail.com, enter. Dan kita akan masukkan pesan singkat notifikasinya, ini
kita coba. Mungkin selamat, program Anda berjalan dengan lancar. Oke, jangan lupa tanda seru. Oke, baik, jadi email notification yang telah terkirim kita cek di dalam sini. Kita cek apakah dia sudah masuk. Yaps, dan ini telah masuk, yakni selamat program Anda berjalan dengan lancar. Yaps, dan selanjutnya yakni langsung exit, yakni nomor 5. Yaps, dan begitulah untuk advance. Terima kasih.